Jadi yang nomor 2 ini nanti ada geseran-geseran ini kiai. Kita terus geserannya macam apa nanti sebentar lagi. Tabaruk sangat kuat terjadi di pesantren tradisional, apalagi ditumbuhi tradisi tarekat yang dibina di dalamnya. Dalam pesantren tradisional, kiai hampir selalu disebut dengan kiai gendong. Nah, tahu kan? Kiai gendong. Gendong itu. Oh, gendongnya lihat ke saya. Gitu. Loh, ya. Gendongnya lihat ke saya. Gendong. Jun besar itu, ya, airnya kan di situ nggak habis. Oh, iya. Jadi ilmunya itu selalu nyumber. Nah, tapi dampaknya berikutnya apa? Dalam pesantren modern terjadi geseran-geseran. Antara pertama, tingkat keilmuan kiai bisa gentong, bisa cerek, atau bahkan talang. Nah, itu loh. Ada itu kiai yang tidak asli tadi, tidak gentong selalu, tapi bisa hanya jadi cerek. Cereknya apa? Ya cara itu. Kalau dicurni ya masih ada, bisa memuaskan, tapi tidak terbatas. Apalagi kiai talang itu kalau tidak ada hujan dia kering kerontang. Karena kalau tidak belajar ya sudah habis ilmunya. Tapi tipe kiai juga karena ngasuh masalahnya, mengasuh itu. Tapi tidak punya pesantren. Dia di situ tidak punya hak untuk pemilik pesantren. Rumahnya, pondokannya, masjidnya, enggak. Hanya ngajar. Bisa kemungkinan gentong, bisa kemungkinan cerek, bisa kemungkinan. Kemudian yang kedua di kalangan pesantren modern itu kebiasaan tabaruk bergeser ke takarrum, yaitu penghormatan saja. Hormat, tidak cari berkah. Nah, karena lebih sepuh, lebih pintar gitu kira-kira. Ya sudah, itu dihormati. Lebih memprihatinkan lagi, bahkan sebutan kiai disamakan dengan penceramah agama. Nah ini, kalau sudah ceramah agama itu, yang datang adalah Pak Kiai X. Mungkin dia itu hanya penceramah agama. Tingkat ilmunya apa gentong, apa cerek, atau bahkan talang ya. Kita sulit untuk mengukurnya. Tapi ada 3 kemungkinan itu. Ya, makanya tetapi kalau kiai yang memilih itu tidak berani membuat perguruan kiai kalau belum jadi gentong betul. Lebih memprihatinkan lagi kalau kiai terlibat politik praktis yang bersifat sektarian. Ini yang lebih meremukkan lagi. Jadi nanti kiai itu sebenarnya adalah orang yang bertekun seperti Ratu Lebah. Ini konsep yang awal itu seperti itu. Konsep apa? Jadi kalau Ratu Lebah itu diambil, maka bagaimana Bapak? Itu habis itu, lebahnya nggak mau di situ. Sebaliknya Bapak, ada misalnya potongan apa Mas itu? Potongan kayu klopo ya, terus dikerok di dalamnya itu, terus ditali itu, ya, itu kan apa Bapak? Kodok ya betul. Nah itu terus Bapak cari Ratu Lebah. Coba masukkan belum. Sebentar lagi kita datang. Karena alarmnya sinyalnya ya. Itu benar-benar lupa ya. Lembut sekali. Jadi itu sama di sini. Kiai itu dulu adalah seperti Ratu Lebah. Makanya harus nongkrongi betul 24 jam. Kalau suka keluar, bubar itu pesantren. Nah, kalau begini nanti tidak dikenal lagi namanya kiai yang sungguhan. Inilah namanya. Itu tadi jalan-jalan tadi. Menurut Profesor Karim dari kata bahasa Mandarin itu kia-kia itu keluar terus. Makanya bapak-bapak, monggo siap jadi kiai atau tidak? Kalau siap jadi kiai silakan nongkrong di tempat itu, tidak usah keluar kemana-mana 24 jam. Harus agak sepuh, pinter, gendong,
jika patut dicontoh. Sekarang oke, itu sudah, itu saja. Sekarang kitab kuning. Nah, kitab kuning ini apa sebenarnya kitab kuning? Kitab kuning itu ya kitabnya kuning. Ini namanya kitab kuning itu. Ini kuning apa putih, Bapak? Ini kitab kuning atau kitab putih ini? Ini kan kitab ini kan jarang, kalau perguruan tinggi kan jarang gitu ya. Makanya namanya kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab yang kertasnya itu yang seperti khas kuning. Yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga tulisannya Arab. Kalau bahasa yang agak terbatas lalu diteruskan masih satu ciri lagi sebetulnya yang nomor 4 ini sebetulnya akhirnya nanti agak ambiar sedikit atau pecah, tetapi sekarang untuk sementara utuh dulu, yakni isinya ilmu agama. Itu kitab kuning. Kertasnya kuning, bahasanya Arab, tulisannya Arab, isinya ilmu agama. Nah, tulisannya itu tidak berharokat, gundul. Makanya namanya Arab gundul atau Arab gundil itu. Kalau tidak bisa nahwu dan sorok, ora iso maca. Iya. Itu jadi tantangan besar bagi kita semua ya, ini persoalan ini ya. Itulah sebabnya para kiai dulu sebelum menjadi kiai gentong tadi itu kadang-kadang mereka pergi ke Arab Saudi. Nah, itu tidak namanya Arab Saudi tapi Arab ya, di Mekah. Di sana halaqah di Masjidil Haram ada sampai 10 tahun. Kita tahu waktu saya haji itu gimana tuh. Ini kalau ngajinya di Masjidil Haram, ternyata ada kursi-kursi ya di sana itu. Kursi tinggi itu ya. Terus kalau baca Isya itu atau baca Maghrib itu juga bisa. Itu duduk di situ, seorang itu pakai apa kayak ini terus depannya ada mic seperti ini. Nah, terus omong saja itu, terus apa santri-santrinya itu mendekat ke depan itu. Oh begitu ya, kira-kira dulu itu kira-kira seperti itu, tapi mungkin tidak pakai kursi dulu ya, mungkin hanya apa duduk lesehan mungkin begitu ya, seperti itu. Itu sampai berpuluh-puluh tahun untuk melanyahkan bahasa Arabnya itu. Jadi nanti kalau ngaji di apa namanya di pesantrennya, maka dia bisa membaca kitab-kitab yang gundil seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu di pesantren kitab kuning ini menjadi kurikulum, istilahnya pelajaran. Kalau sekolah kan enggak, kurikulumnya ditentukan dulu, nanti terus didukung oleh buku. Kalau pesantren enggak, kitab kuning. Kurikulumnya ya kitab itu. Misalnya saya, misalnya di Arab Saudi mempelajari kitab Ihya Ulumuddin misalnya, lengkap, pokoknya baca ulang sampai ngelotok gitu ya misalnya. Datang terus saya akan ngaji kitab Ihya. Itu aja. Misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan istilahnya kurikulumnya ya kitab Ihya. Bagaimana kalau kitab yang lain? Ya kitab lain, cari kitab kiai yang lain gitu. Maka dulu di Wonokromo itu menurut mertua saya itu, Wonokromo itu sebetulnya universitas pesantren sebetulnya. Karena apa di sana? Hifdzul Quran, yakni menghafal Al-Quran ada. Ahli tafsir ada. Ahli tasawuf ada. Di Wonokromo itu kan. Terus khattat, apa namanya? Khattat ini ya, tulis ada. Lengkap itu. 2 menit lagi. 2 menit. Tanya jawab. Jam berapa? Jam 10 kurang. Kok ya cepat sekali ya. Baiklah. Ini karena cerita itu ini. Nanti kalau ini. Baiklah. Jadi dengan demikian maka kitab kuning itu menjadi kurikulumnya. Sekarang terus kitab kuning itu bagaimana? Kitab kuning itu kebanyakan fikih.
Sebetulnya ini agak banyak mengenai apa namanya sanadnya ya, tetapi tidak usah saya ceritakan mengenai kitab fikih sebagai contoh. Ya, contoh Muharrar itu tidak usah. Ya, yang belakang aja, yang penting-penting aja. Jadi kitab kuning ini dipelajari dengan model 3 macam. Mungkin bapak-bapak yang pernah di pondok pesantren biasa. Satu namanya bandongan. Bandongan itu ialah kitabnya yang menyodorkan itu kiai, menawarkan ya kiai. Lalu diumumkan, para santri siapa sing akan ngaji kitab sing arep tak waca ba'dal asar sampai maghrib, udah itu aja. Nah, sudah kiai setiap asar siap untuk baca itu, santrinya datang gitu. Yang kedua adalah sorogan. Sorok itu nyoroki. Yang nyorogan itu yang mengajukan ini siapa? Santri. Jadi Pak Yai saya ingin ngaji kitab ini. Apakah bisa Pak Yai untuk mengajikan tentang itu? Oh iya boleh. Misalnya gitu. Kebetulan menguasai kitab itu misalnya. Nah itu namanya sorogan. Biasanya kalau sorogan ini privat, perorangan. Jadi saya butuh kitab A. Mungkin Mas ini butuh kitab B. Nah terserah kiainya mau melayani atau tidak, itu urusan kiai. Tapi yang jelas kita dipuasi dengan cara itu. Kalau bandongan biasanya umum gitu. Yang ketiga wetonan. Weton itu artinya kiai itu membaca kitab tertentu pada bulan-bulan tertentu. Contoh misalnya di Tebuireng itu, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, mbahnya Gus Dur itu membaca kitab Sahih Muslim itu setiap Ramadan. Maka seluruh pondok pesantren Jawa Timur mungkin terdengar juga sampai di sini. Pokoknya kalau ingin memahami Sahih Muslim, merloke istilahnya Ramadan itu pergi ke Tebuireng. Itu namanya wetonan. Nah kedua, wetonan itu dipakai adalah orang kiai yang melihat ada santri yang pintar, ya. Orangnya alim, orangnya tawadhu, ini patut jadi kiai nanti di daerah dia pulang. Jangan dipanggil. Jadi dipanggil, kamu di sini saya ajari kitab ini penting. Kamu harus bisa. Tapi yang lain-lain tidak bisa, kamu harus bisa ini. Nah itu di atau ada santri yang pintar yang diincar untuk calon menantu. Nah, ini seneng nggak Pak? ini calon menantu ini kayak pintar, bocah alim, ganteng, pintar. Sini mas. Saya ajari ya. Di Bali itu sebetulnya punya pamrih, nanti suatu saat akan dijadikan menantu dan jadinya nanti ada kiai. Gitu. Ya. Jadi bukan kia-kia Pak. Ya ini aja. Oke. Diteruskan. Setelah cara pengajarannya begitu, sekarang model teksnya ini Pak. Teksnya ini kalau Bapak membaca, ini kalau seperti ini ya namanya kitab syarah, namanya ini Al-Hikam itu. Ini biasanya yang kitab intinya, matanya itu di mana kira-kira menurut Bapak? Di tepi, betul. Jadi di tepi ini yang malah intinya ini di sini. Nah ini syarahnya, gitu loh. Oh. Jadi bukan yang intinya bukan di sini terus ini. Nah, itu lain kalau di catatan Tempo. Ya. Catatan pinggir itu ya kalau Tempo kan. Kita tradisi kita kan tengah itu yang pokok, terus pinggir itu tambah. Ini enggak kalau di. Dan setiap kitab seperti ini biasanya tidak lalu dijilid seperti ini. Biasanya lepasan yang namanya korasan. Satu korasan itu 20 halaman. Jadi kalau santri-santri dulu belajar kiai itu membawa satu korasan saja 2 halaman. Jadi ringan sekali. Jadi tidak, kitabnya kalau tebalnya sekian, bawa sekian. Terlalu tebal. Makanya yang 20 halaman itu 20 halaman. Nah inilah halaqah kiai. Nah terakhir sekarang mengenai catatan penting menurut pengamatan saya. Yang pertama, terdapat gejala yang sangat tampak bahwa yang dipelajari pesantren dari kitab kuning
hampir-hampir hanya ilmu agama. Karena itu pengetahuan di pesantren hampir tidak menyentuh kebutuhan sosial ekonomi nyata. Itulah sebabnya dulu mengapa itu pesantren itu begitu tinggi ilmunya, tetapi santri-santrinya begitu pulang ke kampungnya, kalau dari keluarga melarat tetap melarat, tetap miskin, tidak bisa mengubah kondisi ekonominya. Kalau dia itu misalnya dari keluarga petani, begitu pulang tidak mengerti apa-apa dunia pertanian. Itu. Karena apa? Memang bukan salah kiai, tidak. Tapi kitab kuning yang kurikulum itu memang tidak ada yang membahas mengenai dunia pertanian. Nah inilah oleh Profesor Dr. Mutiari sekitar tahun 70-an 5, beliau mengintroduksi pesantren diperkenalkan peternakan bebek, lalu buat itu bengkel dan itu. Maksud beliau itu apa? Nanti santri-santri ini ada pengetahuan sedikit lah untuk mencari rezeki kalau sudah pulang ke rumah masing-masing. Walaupun itu Pak Moti dilabeli kan, karena belum dikenal. Ini pesantren isinya ilmu agama kok, ilmu bebek ini apa? Terus akhirnya ada mengatakan itu Pak Moti katakan di bebek kan barang itu. Waktu itu saya jadi tahun 78 ya, saya beliau itu turun di sini lalu cari asisten, lalu saya masuk di situ. Bagaimana Pak Moti kok sampai gitu? Nggak apa-apa, nanti mereka sadar kok. Betul sekarang pesantren-pesantren sudah tambah lagi, bukan hanya soal itu, ada perbengkelan, ada komputer, ada macam-macam sekarang. Ya. Kemudian kedua, lebih banyak membahas produk ilmu per bidang, tapi tanpa ilmu usul. Jadi fikih misalnya, fikih itu produk fikihnya itu dihafal kayak di luar kepala. Ilmu usul atau metodologi tidak, usul fikih itu kurang. Akibatnya apa? Sering bertengkar. Ya. Nah, makanya ini satu hal yang patut nanti kalau bapak-bapak akan memberikan pesantren, ilmu usul ini penting, metodologi. Sebab dengan metodologi orang gampang memaklumi dalam hasilnya. Contoh misalnya ini teh. Bagaimana cara membuat teh? Bapak ada ilmunya, caranya saya cara. Hasilnya kalau cara seperti itu hasilnya mungkin seperti ini. Kalau saya memasaknya dengan cara saya, hasilnya sini. Tentang hasil itu lalu orang memaklumi. Loh, kenapa kok hasilnya begini? Lah karena caranya berbeda kok. Gitu. Lah dulu enggak. Yang penting sudah jadi. Setelah berbeda, lalu konflik terakhir. Ketika kurang muncul kitab-kitab baru yang menyentuh kebutuhan hidup nyata di kalangan pesantren, baik untuk kebutuhan hidup di perdesaan dan perkotaan, masih ada kendala dalam proses kreatif tentang kitab kuning. Ini dulu biasanya terbiasa di kalangan pesantren itu menyebut dirinya walaupun orang ulama besar, namanya al-faqir. Al-faqir itu ialah orang yang sangat miskin ilmu dibandingkan ulama-ulama dulu seperti Matahari. Saya itu hanya hanya sentir saja. Makanya kalau jadi sentir kok harap ngilang kitab, gue terlalu sombong katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanya. Menarik sekali, luar biasa hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami berikan hanya kesempatan 2 orang penanya saja, silakan 1. Yang lain, bapak yang di belakang, ibu, ada yang mau ditanyakan? 1 lagi, monggo. 2, baik, oke. Bapak dulu yang di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya harus menyebut Ustadz atau Kiai Pak ini. Ini disebut Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Damani Zain Al-Hajj. Pertanyaan saya, di awal-awal sejarah istilah Kiai itu luar biasa, tua dan penuh dengan ilmu. Tapi sekarang ini saya agak heran kenapa gamelan itu juga disebut Kiai. Bahkan binatang Ya, terus
sampai di Solo itu jelek lagi, Kebo saja disebut kiai. Itu bagaimana sejarahnya, termasuk Andong di Keraton itu juga kiai. Simpel aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Pak. Depan Pak. Mas Mariam. Yang pertama sama yang bicarakan tadi. Kapan mulai pergeseran nilai kiai jadi segala macam barang yang dihormati jadi jenis kiai itu? Hingga termasuk gamelan, termasuk tanya sama dengan itu tadi. Yang kedua, kata-kata ti itu bahkan kadang yang mengartikan itu dari bahasa Arab. Ya, makoya, artinya piannya pelihara lah kami. Piannya pelihara. Jadi kalau tadi kata-kata sunan itu dari kata Susunan. Nah, itu kan jamak ya. Oh, Sunan itu dari sunan. Kemudian ini bahasa Arab, artinya peliharalah. Ya. Ini mana yang mendekati ini? Apa kira-kira sudah diterima juga pengembangan kata-kata itu dari bahasa Arab? Terima kasih. Baik Ustaz. Dua pertanyaan singkat. Yang pertama, intinya ada penyempitan makna kiai ini. Jadi kemudian orang dihormati menjadi binatang dan gamelan. Sejak kapan ini Ustaz? Jangan-jangan sejak Muhammadiyah didirikan. Ya, Ustaz. Ya, baiklah. Jadi begini, nanti Bapak kalau akan di fotokopi. Iya, insya Allah minggu depan. Bentar. Jadi bahwa ketika Mataram Islam sudah geser tempat, jadi geserannya tempat kan gini. Setelah Sultan Agung memiliki anak namanya Amangkurat I. Amangkurat I itu kalau bapaknya hebat ya, Agung Binatoro. Itu tapi kalau Amangkurat itu senengane itu senang putri cantik itu. Tapi hanya rebutan putri. Terus anaknya namanya Amangkurat II. Nah, sekarang Amangkurat II, terus Amangkurat III. Nah, Amangkurat III keraton digeser ke Kartosuro. Ya, Kartosuro sekarang. Di sana obyek macam-macam sampai ada Geger Pacino tahun 1740. Geger Pacinan. Jadi Cina berontak pada apa? Bukan keraton, Pak. Berontak pada Belanda. Nah, keraton di Kartosuro tidak suka pada pemerintah Belanda, dan pada zaman Kartosuro itu sebetulnya kalau para ahli sastra ya, mungkin ada yang menekuni sastra gitu. Genre sastra Kartosuro itu Islamnya kuat. Di sana nanti timbul namanya Serat Ambio, itu lahir pada periode di Kartosuro. Ya, terlalu naskah Skandar itu Iskandar Zulkarnain. Ya. Itu naskah itu yang dibuat disertasi oleh Profesor Hamamah Suratno. Itu juga produk Kartosuro. Jadi Islam kuat gitu. Yang dalam posisi seperti itu nampaknya dengan Belanda tidak manis. Ya. Ini ada unsur politik juga unsur agama. Kalau unsur politiknya jelas itu kekuasaan, agamanya agama Islam lawan agama non-Islam waktu itu. Geger lalu pindah lagi ke Surakarta sekarang. Nah di situ ada namanya Pakubuwono I sampai Pakubuwono keempat. Nah Pakubuwono keempat itu terkenal sebetulnya pada zaman itu Islam kuat sekali, sampai dilarang minum miras tuh. Tapi namun demikian karena kerasnya begitu Islam di dalam itu, nampaknya ada kelompok sosial yang kurang senang juga. Akibatnya apa? Ada pujangga yang diam-diam itu membuat karya sastra umpamanya seperti kitab Gato Loco dan Darmo Gandul. Pakubuwono IV, zaman Pakubuwono IV. Itu zaman Pakubuwono itu. Mulai ada intrik itu. Nah, oleh karena itu lalu terjadilah ya katakanlah mohon maaf ya Bapak, nanti jangan telengah merah ya. Ini biasa saja lah. Ini sudah diteliti oleh Profesor Dr. H.M. Roshidi dalam bukunya itu yang cukup tipis itu.
Ini Islam dan kebatinan ini. Contoh misalnya, kalau orang di dalam di dalam Islam itu kan ini puncaknya saja ya, yang lainnya itu ya ada yang porno suka itu yang puncaknya Allah itu kan mulia kan, nama Tuhan kita kan. Tapi di dalam karya sastra Allah itu Allah itu apa Allahnya? Kemaluan wanita itu Allah, kemaluan laki-laki itu Allah. Gitu. Coba seperti itu. Ini kan ekstrim sekali untuk menunjukkan bahwa pertentangan antara Islam yang sudah menguasai keraton, ya, banyak berpengaruh itu, dengan orang yang kurang suka itu tinggi sekali. Maaf ya, ini mohon maaf jangan tinggi dulanan istilahnya ya, ini marah ya. Istilahnya. Jadi misalnya kata Mekah itu kan bagi kita kan tinggi, tetapi di situ disebutkan di dalam teks tembang itu namanya Mekah itu Mekakah. Mekakah itu posisi perempuan yang akan bersetubuh dengan suaminya. Coba gitu. Nah, oleh karena itulah maka ya, sekali lagi ini karya sastra hanya sebagai simbol ya. Jadi simbol. Jadi tidak mengolok-olok orang, tidak. Maksudnya pengarang itu bukan sama sekali itu. Makanya Bapak nanti kalau baca itu harus dingin kepala ya. Dan jangan melihat dari aspek yang menegangkan, itu tidak perlu gitu ya. Tapi dingin saja, tapi ngerti masalahnya. Jadi seperti itu. Nah, dalam posisi seperti inilah maka kiai itu dibanting itu. Maka tidak katakan apa? Dinamakan. Oh, ini pusaka, ini kiai. Terus gamelan. Termasuk tadi kebo, sekarang itu kebo bule, itu ada pertentangan itu aja. Asalnya dari situ. Tetapi sebetulnya zaman Sultan Agung itu tidak menduga ya, kalau kiai ini sebetulnya akhirnya terus terombang-ambing, terus dijatuhkan pada pejoratif ya, istilah yang agak dipleset kayak begitu gitu. Oleh karena itu sebetulnya kiai itu sekali gelar yang tinggi. Begitu kira-kira. Kemudian yang terakhir tentang istilah apa ki. Nah, kalau itu mungkin ya boleh saja lah. Misalnya kalau dikaitkan dengan sama saja dengan sunnah, itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah contoh. Ya. Nah, kalau sunnah itu kan jamaknya dari sunnah. Lalu makanya boleh saja sama saja dengan Petro. Dari kata apa? Patro. Semar dari kata Simarun gitu. Nolo gareng jadi kata apa? Nala korinan. Nala itu mendapat, korinan itu teman. Jadi mendapat teman. Gareng itu walau seperti itu bentuknya, tapi dia lucu dan gampang mendapat teman. Nah ini kan ya mungkin apa boleh dikatakan otak-atik gathuk bisa. Tapi yang penting bagi kita ya, kalau asal kita masuk nalar ya, kira-kira tidak bertentangan dengan agama, bolehlah gitu. Tapi kalau diurutkan sebenarnya ki itu sejauh apa yang kita mengerti, kita uji dari kata-kata yang asli yang ada di sini, itu adalah orang yang tua, yang kedua pono itu paham, yang ketiga adalah patut menjadi contoh. Ya. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Baik, sebelum bubar saat ini nanggung sekali. Ini ada warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah yang di Taiwan yang juga mendengarkan streaming. Titip satu pertanyaan, Ustaz. Oh iya. Katanya itu pernah membaca bahwa kiai itu adalah akronim dari Kamilul Ilmi wal Adabi wal Imati, yang sempurna ilmunya, akhlaknya dan kepemimpinannya. Maka kiai itu dulu pasti seorang leader. Para rektor itu kiai karena memimpin. Tolong ditanyakan kepada Ustadz Damani.
Monggo singkat Ustaz. Dari Taiwan lebih jauh-jauh streaming. Ya, singkat Ustaz. Jadi intinya kalau memang pertanyaan itu, saya kira jawaban saya seperti tadi kata Ki tadi, bisa saja dikait-kaitkan dengan apa, pengertian lain, asal apa itu dasarnya itu mirip kan, yaitu tua, kedua sepuh itu artinya tua, dua pono, pono itu paham banyak ilmunya, ketiga adalah menjadi ikutan. Gitu. Kalau tadi bahasa Arabnya seperti itu, ya boleh saja. Boleh saja. Ya, baik. Terima kasih. Saya nggak pamit dulu. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.